Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan yang dapat kita lakukan dengan baik. Puasa yang dapat kita laksanakan di hari ini. Plus kita ngaji bareng-bareng dengan suasana online di tempat kita masing-masing. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau bukan karena rahmat dari Allah nggak bisa kita jalani. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, terus terang tema yang kita angkat ini buat ana sendiri yang mempersiapkan tema ini menarik sekali. Bicara evaluasi Ramadan. Kenapa kita perlu evaluasi? Karena kita belum selesai. Masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki. Biasanya ya, kesuksesan sebuah program di sebuah lembaga itu tidak luput dari adanya MONEF. MONEF itu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Jadi sebelum kita mengevaluasi, yang perlu dilakukan adalah memonitor kegiatan yang sedang dilakukan. Sehingga apabila monitor itu dilakukan dengan baik ya, mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung, apakah tetap dalam jalurnya atau tidak. Kemudian setelah dimonitor, udah dilihat, udah diawasin, nah, disitulah terjadi evaluasi. Ahibati fillah, tanpa adanya evaluasi, sebagian kita ini ya merasa programnya udah sukses. Itu yang punya program. Tapi sebagian kita nggak punya program. Dia nggak punya target di bulan Ramadan ini. Sehingga apa yang mau dievaluasi? Dia nggak punya perencanaan. Dalam perencanaan itu kemudian ditetapkan kegiatannya apa saja untuk mencapai perencanaan tersebut. Maka nggak akan ada evaluasi. Dia juga tidak memonitor. Subhanallah jamaah. Ibadah puasa ini untuk sebagian orang menjadi tradisi dan budaya. Yang tidak perlu ada perencanaan di sana. Tidak perlu ada target yang hendak dicapai di sana. Sehingga nanti ya tidak perlu adanya monitoring, tidak perlu adanya evaluasi. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak sukses. 20 tahun dia Ramadan. 30 tahun dia Ramadan. Nggak pernah dia mengadakan evaluasi. Karena menurut dia, aku udah puasa gitu. Udah selesai, apa lagi? Kan kewajiban puasa. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah SWT. Dan mereka yang menjalankan program ini, pengabdian kepada Allah yang dengan baik, maka Allah sediakan surga buat dia. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di dalamnya ada segala yang disukai oleh manusia. Tapi yang tidak menjalankan tugas ini dengan baik,
bahkan merasa yang dia lakukan itu sudah baik, maka neraka tempatnya. Jadi banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang merasa sih ya sudah baik ya. Coba ana minta dibuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ya, halaman akhir ya. Tunggu. Ayat 103 sampai 106. Ayat 103 sampai 106. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Nah, artinya? Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, orang-orang sukses dalam kehidupan dunia itu, mereka selalu mengadakan evaluasi. Sekarang, banyak manusia yang tidak pernah mengevaluasi amal perbuatan dia. Terus kalau dia mau evaluasi, apa standar evaluasi untuk amalan dia? Maka Allah sebutkan, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik perbuatannya. Perasaan. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya. Sehingga kalau engkau mau evaluasi, ini bahan evaluasi. Sesuai enggak? Tadi orang memonitor kegiatan tersebut. Dia sebagai hamba Allah, dia ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah, dia mendapatkan segala fasilitas dari Allah. Nah, dia menjalankan tugas itu sesuai nggak dengan prosedur? Jangan merasa, oh menurut nenek moyang kami. Maka bagaimana ketika seorang bekerja, lalu dia merasa pekerjaan dia baik. Ketika dia ditegur, dia mengatakan, loh ini dari sejak nenek moyang kami kayak gini. Loh, urusannya bukan nenek moyang. Urusannya bukan orang tua.
urusannya aturan yang harus dijalankan. Dan Allah turunkan aturan itu adalah Al-Quran Al-Azim. Dan Rasul yang Allah utus, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ahibati fillah, perlu bicara evaluasi Ramadan ini, kita perlu yang udah beriman melakukan evaluasi. Jangan sampai seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Merasa sudah benar, merasa sudah baik, tapi itu hanya perasaan. Ketika dievaluasi, kemudian ditimbang dengan standar yang sudah dibuat, ternyata nggak sesuai dengan SOP. Dan di surat Al-Hasyr, ayat 18, Allah memanggil orang-orang beriman. Coba kita baca. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ini yang namanya evaluasi. Diperintahkan orang itu untuk bermuhasabah. Engkau udah benar yang kau kerjakan. Engkau bakal mati loh. Benar. Semuanya bakal mati. Ketika orang ini tidak melakukan muhasabah, yang ada dia merasa sudah baik. Oh, kita masuk ke Ramadan lah. Kita masuk ke Ramadan. Evaluasi Ramadan ini. Allah itu mengetahui dengan apa yang kita kerjakan sejak awal Ramadan. Allah tahu. Boleh jadi kita lupa. Kita akan masuk 10 hari terakhir. Besok insya Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 183, insya Allah semua hafal. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa sih berpuasa itu? Ini programnya. Engkau berpuasa. Puasa itu menahan diri dari semua pembatal puasa. Makan, minum, syahwat. Dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Engkau udah lakukan belum? Ini rukun Islam, jemaah. Gak ada pilihan manusia. Loh, kan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nah, terserah engkau. Engkau mau beriman, engkau mau kafir. Allah mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak membutuhkan ibadah. Ketika Allah mensyariatkan puasa, bukan karena Allah ingin menyiksa hamba-hambanya, tidak. Bukan karena Allah ingin menyusahkan hamba-hambanya, la. Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar. Jadi disyariatkan puasa ini agar manusia jadi manusia dan tidak menjadi binatang.
Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang itu makan kapan mau. Binatang itu nggak tahu dengan hak orang lain. Binatang itu nggak kenal dengan halal haram. Apabila ada makanan di depan dia, kambing lewat depan rumahnya orang, dilihat rumputnya hijau, dia makan. Sapi lewat pekarangannya orang, dilihat Masya Allah ada bunga-bunga yang bagus, dia santap. Wajar binatang. Binatang memang. Manusia enggak. Manusia ikut aturan. Makanya Ramadan ini untuk mengembalikan manusia kepada jalurnya. Engkau seharusnya makan yang diperbolehkan untuk dimakan. Kita diajarin tuh untuk menghargai hak orang lain. Kita diajarin untuk tidak mengikuti nafsu kita. Nggak boleh makan, nggak makan. Sampai ada orang-orang Jepang yang heran kepada pekerja muslim yang puasa. Dikatakan, engkau nggak takut mati dengan tidak makan. Ada lagi yang bosnya mengatakan, sudah engkau makan di sini, Tuhanmu nggak kelihatan. Subhanallah. Disinilah kalau mau mengevaluasi, engkau sudah dapat nggak pelajaran itu? Oh. Kita hidup itu pakai aturan. Ketika matahari terbenam baru boleh makan. Masa nggak boleh Ustaz kurang-kurang 5 menit? Nggak boleh. Masa nggak boleh ya lepas adzan lah 2-3 menit kan? Nggak lama 3 menit. Allah benar-benar mengajari umat Islam disiplin, menjadi orang yang tahu dengan hak orang lain, yang tidak makan kecuali dengan aturan. Tujuannya agar engkau menjadi manusia yang bertakwa. Karena kalau bicara manusia itu makhluk yang sempurna. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikkan dia ke tempat yang paling rendah. Ini manusia yang kata yang paling sempurna bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, maka mereka dapat pahala yang tanpa perhitungan. Disinilah puasa hadir, engkau evaluasi dirimu. Lengkap nggak puasa? Alhamdulillah. Kalau engkau sampai hari ini tetap puasa, ingat puasa bukan karena ikut-ikutan. Kalau secara amalan engkau evaluasi, engkau perlu evaluasi niatmu. Kenapa engkau puasa? Sebagian orang kafir puasa. Ikut-ikutan umat Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan masuk Islam. Engkau yang orang Islam, engkau kenapa puasa? Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Supaya engkau tahu ini kewajiban buat dirimu. Engkau hendaklah berpuasa dalam rangka beriman dan berharap pahala. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Engkau betul berharap pahala dari Allah. Engkau betul melaksanakan ibadah karena beriman. Dosa-dosanya akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla yang telah berlalu. Insya Allah nih, orang yang karena iman dan berharap pahala, puasanya akan terjaga. Tapi yang karena ikut-ikutan, yang karena tradisi dan budaya, ya sudah, kau lihat, kau evaluasi gimana puasanya. Mereka buka bersama nanti ya, di sebuah tempat. Alhamdulillah, ana selama 19 hari ini sudah melakukan buka bersama, anggap 3-4 kali. Sebagian orang yang buka bersama nggak sholat. Loh, antum gimana sih?
Rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Nih kalau engkau mau mengevaluasi, evaluasi. Baru puasa. Maka banyak orang mengadakan buka bersama. Sholatnya berantakan. Puasa ini bukan bicara makan. Bicara menahan diri dari makan. Nabi SAW menyebutkan rubba sa'imin. Laisa lahu hadzun min siyami illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini evaluasi. Boleh jadi engkau selama ini 19 hari puasa atau 18 hari puasa, engkau cuma dapat lapar dan haus. Loh, kok bisa seperti itu? Ternyata tujuan puasa itu untuk mencapai takwa. Jangan yang halal engkau kerjakan, yang halal engkau tinggalkan. Makan, minum, istrimu itu halal engkau tinggalkan. Tapi ternyata engkau melakukan yang haram. Ada sebagian orang seperti itu. Dia tidak pernah melakukan evaluasi. Diterima enggak puasa? Lalu engkau lihat. Yang haram kau kerjakan. Yang halal kau tinggalkan. Maka berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Sholat taraweh, sholat malam. Kau sholat, iya. Apa kata Nabi SAW? Rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahala kecuali begadang, capek, nggak tidur dia. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau engkau nggak belajar, maka evaluasi nggak bisa dilakukan. Engkau harus tahu apa sih poin-poin yang perlu dievaluasi. Syarat dan ketentuan berlaku loh. Apa syarat dan ketentuannya? Dibaca. Kita kadang-kadang main centang doang. Setuju. Apa isinya? Wallahu a'lam. Nanti ketika datang waktunya kok kebingungan. Berkaitan dengan puasa juga Nabi SAW mengatakan man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan nista, tindakan-tindakan kebodohan. Dia nggak tinggalkan itu. Dia cuma tinggalkan makan dan minum. Tinggalkan istrinya. Tapi perbuatan-perbuatan bodoh tetap dia kerjakan. Kata Nabi SAW, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ninggalkan makan dan minum ini sebuah proses yang harus dilewatin demi mencapai takwa. Doa. Ya kalau kita bicara evaluasi sebelum doa, bicara sholat taraweh. Engkau evaluasi. Engkau sholat taraweh berapa rakaat? Ya Alhamdulillah 11. Engkau 23. Masya Allah. Taib. Coba dievaluasi kualitasnya. Bagaimana engkau melaksanakan sholat tersebut? Terburu-buru atau benar-benar taraweh? Taraweh itu disebut taraweh karena di masa lalu setiap 4 rakaat mereka istirahat. Istirahat. Mereka Al-Baqarah tuh 8 rakaat. Berarti kalau bicara Al-Baqarah 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat istirahat. Jadi ya 1 juz lebih lah. Dikit. Nanti 4 rakaat, selesai Al-Baqarah. 8 rakaat. Ada istirahat. Bagaimana dengan dirimu? Sebagian kita taraweh, tapi cari yang paling cepat. Ya, bebas ya maaf. Orang tuh kalau gaji kepingin yang paling banyak. Dia selalu berpikir, pekerjaannya apa, bobotnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tapi kalau urusan akhirat, kita selalu mencari yang bobotnya paling sedikit, pahalanya paling sedikit, nggak apa-apa. Maka perlu untuk evaluasi. Sebelum masuk 10 hari terakhir. Saya bicara mungkin doa. Selama 18 hari, 19 hari ini, berapa banyak doa yang antum panjatkan? Karena bicara doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah.
Ketika seorang menghambakan diri kepada Allah, merendahkan dirinya, menampakkan kefakirannya kepada Allah Azza wa Jal, itu ibadah. Minta sama Allah. Di bulan Ramadan ini, kira-kira setiap harinya antum doa berapa kali? Berapa banyak? Kalau bicara berapa kali mungkin agak sulit ngitungnya. Berapa menit lah? Bisa tuh antum evaluasi. Doa berapa menit ya? Coba dihitung. Apa yang antum pinta juga. Doanya orang puasa itu mustajab. Terus antum nggak doa? Di sini tadi ketika sebuah program tidak melalui proses perencanaan yang matang, tahu-tahu dia masuk ke puasa Ramadan, dia juga nggak punya target apa-apa. Ya gimana dia mau monitor, diawasin hari ini apa ya? Antum lihat yang antum kerjakan hari ini. Pagi tadi ngapain antum? Pagi tadi ya umpamanya anak tadi nggak sempat iktikaf di masjid dari habis subuh sampai syuruk umpamanya. Habis sholat subuh, baca Quran juga kayaknya belum banyak. Itu dimonitor tuh. Oh kayaknya tadi anak cuma dapat 2 lembar. Kalau antum punya target 1 hari 1 juz, antum harus berpikir. Gimana supaya tercapai malam itu lengkap 1 juz. Itu kalau bicara baca Quran. Tapi kalau bicara doa, antum lihat. Hari ini antum doa. Minta apa sama Allah? Hari pertama doa antum apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Hari kelima apa? Dievaluasi. Kalau ternyata anak dikasih kesempatan sama Allah untuk mengajukan proposal, permohonan, apa saja yang mau diminta, diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla, selama tidak ada unsur melebihi batas di situ, kita nggak lakukan itu. Lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang puasa itu punya doa mustajab. Antum nggak doa? Beli buku doa. Download aplikasi doa. Kalau belum, mulai hari ini, antum lihat ternyata doa ini belum ana maksimalkan. Kemudian berbagi. Rasulullah SAW di bulan Ramadan, beliau lebih suka berbagi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan. Bagaimana? Sepanjang tahun Nabi berbuat baik, berbagi, menolong orang. Masuk bulan Ramadan sampai puncaknya. Antum nyampe mana nih berbaginya? Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika tadarus sama Jibril, membacakan Al-Quran kepada Jibril, itu Nabi semakin baik. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Rasulullah SAW lebih baik, lebih dermawan lagi dibandingkan dengan angin yang ditiupkan. Angin itu kalau sudah ditiupkan semua dapat. Semua merasakan. Nabi kayak gitu. Engkau bagaimana? Dari awal Ramadan sampai sekarang, berapa duit yang kau keluarkan untuk berbagi, untuk menolong orang lain, memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa? Yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrih, yang memberikan buka kepada orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka itu. Untuk melakukan enggak? Taubat dari kemaksiatan. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena manusia tidak luput dari dosa. Sehari berapa kali antum istighfar? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah. Ini sahabat-sahabat disuruh tobat. Dan mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku bertobat, mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Coba antum evaluasi.
Karena kadangkala kita ini puasa jadi lemes. Seharusnya semangat beribadah karena berada di bulan yang penuh dengan rahmat. Berada di tempat pada saat setan-setan dibelenggu. Pada saat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kita jadi santai. Dan amalan apa saja berbakti sama orang tua ya. Antum lihat bagaimana silaturahmi antum selama 20 hari ini. Anggap 20 hari ini. Kita mau masuk 10 hari terakhir. Evaluasi ini bermanfaat buat kita untuk 10 hari terakhir. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai amal itu ditentukan dengan bagian penutupnya. Karena ada orang yang 10 pertama puasa, 10 kedua puasa, 10 terakhir berhenti puasa. 10 pertama sholat malam, 10 kedua sholat malam, 10 terakhir berhenti sholat malam. Ngapain? Persiapan Idul Fitri. Dia punya program nih. Dia punya program baru. Antum gimana punya program baru? Sedangkan program yang sebelumnya belum selesai. Tuntaskan program Ramadan ini. Program selanjutnya itu program otomatis. Idul Fitri itu nggak perlu persiapan. Ketika hilal Syawal muncul, selesai Ramadan. Nggak perlu persiapan Idul Fitri. Makanya orang yang perlu dilakukan evaluasi 20 ini bukan untuk Idul Fitri. Karena kata Nabi SAW, lisa'im farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, pasti. Nggak perlu dipersiapkan. 2 kegembiraan ini adalah balasan dari program ini. Farhatun inda fitri, kegembiraan tatkala berbuka, ketika masuk 1 Syawal dia bergembira, udah dapat menyelesaikan ibadah Ramadannya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Maka buat teman-teman nih yang mungkin setelah evaluasi dia lihat banyak kekurangan. Dia tahu ternyata dia memang nggak punya perencanaan. Sehingga nggak ada evaluasi buat dia. Tapi yang punya perencanaan paling nggak dia bisa memonitor dan mengevaluasi. Kalau banyak kekurangan, bismillah disempurnakan di 10 hari terakhir. Di sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, man ahsana fi ma baqi ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang berbuat baik di waktu yang tersisa, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man asa'a fi ma baqiya ukhidha bima madha wa ma baqi. Namun barang siapa yang berlaku buruk di waktu yang tersisa, ia akan dihukum atas perbuatan buruk sebelumnya dan yang ia lakukan di sisa waktunya. Jadi ketika kita menyempurnakan 10 hari terakhir, insya Allah yang 20 awal itu Allah ampuni. Asal kita serius. Makanya di 10 hari terakhir Nabi SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi berubah sikapnya dibandingkan 20 hari pertama. Kana idza dakhala al-ashr ijtihad. Nabi SAW kana ijtahidu fil ashr awakhir ma la ijtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, bersemangat lebih mendekatkan diri kepada Allah di 10 akhir, tidak seperti yang sebelumnya. Wa idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 malam terakhir, beliau ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Nih, antum anak kasih bocoran bagaimana Nabi SAW, lalu antum bikin program. Nanti setelah antum bikin program, perencanaan dulu, udah selesai perencanaannya, program itu dilaksanakan, antum lakukan evaluasi nantinya. Karena di 10 hari itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang namanya Lailatul Qadar. Nabi kalau masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunkan.
rencanakan, aku akan bangunkan. Siapa aja yang bisa bangun malam dibangunkan. Wajad, beliau semangat sungguh-sungguh menyingsingkan lengannya. Wa syaddal mi'zar. Dan sarungnya dikencengin. Beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau fokus memperbaiki diri. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan untuk hasil yang maksimal beliau iktikaf. Nggak tidur di rumah lagi. Yang ada di masjid. Untuk apa? Untuk hasil yang maksimal tentunya. Istri-istri Nabi ikut iktikaf. Iktikaf Nabi SAW dari malam 21 sampai malam Lebaran. Nggak pulang ke rumahnya. Beliau bikin tenda di dalam masjid. Beliau masuk ke tenda tersebut. Waktunya sholat beliau keluar. Sisanya masuk ke tenda. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan banyak orang di 10 hari terakhir yang dilakukan adalah iktikaf. Tidak di masjid. Di pasar, di mall. Dari habis isya sampai malam. Ayolah. Idul Fitri nggak perlu dipersiapkan. Oh kesian sama anak-anak ini macam-macam. Ya seharusnya kau persiapkan sebelum Ramadan. Kalau engkau memang belum belikan buat mereka, udah siang hari di 10 hari terakhir kau belikan. Malam nggak ada tinggal belanja. Oh kok tapi bukanya malam ini itu. Lailatul Qadar itu malam. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari semua gajimu. Kalau engkau bekerja. Sampai mati. Lebih baik. Kok kita nggak punya perencanaan yang matang? Makanya tadi kita sudah punya evaluasi. Setelah kita evaluasi, ya jelaslah punya banyak kekurangan. Udah sempurnakan di akhir nih. Karena hitungannya nanti dengan penutupnya. Kalau engkau bisa iktikaf 10 hari, alhamdulillah. Nggak bisa, ya udahlah. Karena memang sebagian orang bekerja, iktikafnya di malam hari aja. Pulang kerja, nggak pulang ke rumah, sudah sampaikan kepada istrinya, Afwan, Ana mulai 10 hari terakhir, Ana bermalam di masjid. Pulang kerja, langsung ke masjid, manfaatkan waktu sebelum berbuka, berdoa, ini itu, sampai malam istirahat dikit, mungkin takut kecapean, paginya pulang ke rumah, mandi-mandi, siap-siap, Afwan, berangkat lagi ke tempat kerja, sampaikan malam ini aku ke masjid. Jamaah. 10 hari cuma. 10 hari. Apa nggak mau cari antum? Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu buat kalian. Kembali kepada diri kalian. Kalian akan merasakan kebaikan kalian. Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat buruk ya kembali kepada kalian. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan kita iktikaf. Allah nggak butuh kita berangkat haji, umroh nih, umroh Ramadan seperti haji bersama Rasul SAW. Nggak butuh Allah. Tapi kita yang butuh. Dunia ini akan hancur. Tempat kita bekerja akan rata sama tanah. Rumah yang kita bangun akan menjadi debu yang berterbangan. Gunung-gunung akan lepas dari tempatnya. Masa kita tidak mempersiapkan diri. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Semoga Allah menjaga salam Ustaz, memberikan kesehatan kepada Ustaz, dan kita semua di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Izin bertanya, kita sebagai orang beriman, kita berpuasa dan kewajiban menahan diri dari makan dan hawa nafsu. Saya melihat puasa melakukan haram, tetap sholat, berbuat zina, dan perbuatan nista, berdusta, dan bergibah masih dilakukan. Bagaimana solusinya?
tarawih membaca juz 30 yang surat pendek. Di sana surat yang panjang, surat Yasin dan Al-Baqarah juz 1 berdoa 15 menit. Yang mana pertanyaannya ini? Ada juga kurang paham ini Ustaz. Ya kayaknya pertanyaan yang pertama aja tuh. Tentang orang yang puasa tapi masih maksiat jalan terus ya. Nah, ahibati fillah. Makanya tadi disampaikan tentang tujuan orang puasa. Kenapa engkau puasa? Orang yang puasanya imanan wahtisaban, karena beriman, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap pahala darinya, maka dia akan tahu. Tahu apa? Tahu bahwasannya tujuan puasa mencapai ketakwaan, seharusnya dia meninggalkan yang haram sebelum meninggalkan yang halal. Lalu makan dia tinggalin, minum dia tinggalin. Tapi masa dia masih ngomongin orang, masih berdusta. Sehingga nilai puasanya boleh jadi 0 nantinya. Tapi kalau niatnya ikut-ikutan, ya seperti itu jadinya. Orang kok puasanya ikut-ikutan, ya sudah dosa tetap jalan. Dia sekedar mau ikut happy-happy ketika buka bersama, ketika sahur, atau sebagian ingin sehat. Karena puasa ini berdampak kepada kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Orang itu puasa, anak kepingin sehat. Ya sudah, itu yang dia dapatkan. Bukan ketakwaan yang dia cari, bukan ketakwaan yang dia buru, tapi dia sekedar mau sehat. Maka buat siapa saja ya yang ketika berpuasa masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kemaksiatan, maka coba dia bermuhasabah tentang niat dia. Kenapa engkau puasa? Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada yang bertanya langsung. Pak Marwah, silakan Pak. Pak Marwah, kalau kalau tidak Ya, lanjut ke Bu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, afwan tadi saya agak ada kesalahan menulis ya Pak Ustadz, karena terburu-buru. Maksudnya pertanyaannya begini Pak Ustadz, saya kan selalu semenjak saya sholat tarawih, nah saya suka membaca juz 30 sebagian yang surat yang pendek. Nah lanjut ke juz 1. Nah itu kadang-kadang saya suka bacaannya kan harus membaca Quran itu harus tartil ya Pak Ustadz ya. Saya tuh masih belum bisa Pak Ustadz kalau membaca Quran secara pelan-pelan gitu. Kalau perasaan saya sih masih pelan-pelan, tapi dicek orang yang mendengarnya itu masih terlalu cepat. Nah kalau berdoa, saya tuh kadang-kadang berdoa yang pendek aja. Ya Allah, tolong perbaiki kehidupan saya. Karena saya ingin lebih baik kehidupan dari puasa yang tahun lalu dan tahun ini. Untuk saya ingin mendapatkan yang lebih baik, saya ingin menjadi manusia yang taat kepada Allah dan kepada orang tua dan jadi penghafal juga, tapi Allah belum mengijabah juga Pak Ustadz. Ya itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau membaca Qurannya masih terburu-buru Pak Ustadz, masih belum bisa pelan-pelan, itu harus bagaimana sih Pak Ustadz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya kalau bicara membaca Al-Quran Al-Azim ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, warattil Quran tartila. Membaca yang pelan, membaca yang penuh dengan penghayatan,
Maka tinggal kalau bicara belum bisa, ya bagaimana berusaha. Maka kita bicara evaluasi, seorang itu perlu evaluasi dalam rangka ada umpan balik untuk memperbaiki diri. Ketika tadi bacaannya dibacakan ke orang, ternyata ada banyak yang perlu diperbaiki. Kita berusaha untuk memperbaiki. Jangan kemudian, ya udah aku kayak gini. Karena ada orang-orang yang merasa, ya udah cukup gitu loh. Padahal kita berusaha untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi mungkin yang belum bisa baca secara tartil, dia berusaha untuk membaca dengan tartil. Boleh jadi dia perlu guru yang menyimak sehingga ada yang memperbaiki. Adapun bicara doa, ya berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan semua permohonan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi tatkala kita nggak punya bahan yang untuk diminta, maka kembalilah kepada doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran banyak doa-doa para nabi, doa-doa orang soleh. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau mencontohkan berbagai macam doa yang baik, yang pendek tapi luas maknanya, mencakup segala yang dibutuhkan. Kita butuh minta rasa takut kepada Allah. Kita butuh berlindung dari hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik ya. Ada banyak doa-doa Nabi SAW yang pendek tapi memiliki makna yang luas. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, apaan banyak pertanyaan yang masuk, kita batasi sampai jam berapa Ustaz? Kayaknya jam 10:10 ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Anda bacakan lagi. Mohon izin bertanya terkait zakat. Kapan waktu yang afdol dikeluarkannya zakat? Apakah diperkenankan mengeluarkan zakat pada pertengahan Ramadan? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan zakat fitrah. Maka yang lebih utama zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan. Jadi keluarkan zakat itu dalam rangka kita menebus ya adanya kekurangan-kekurangan kita di puasa kita. Yang kedua, untuk memberikan makan kepada fakir miskin pada saat Idul Fitri. Jadi kalau diberikan di awal, ya dimakan habis. Tapi diberikan di akhir, ya sebagian ulama membolehkan sehari 2 hari sebelum Idul Fitri, diperbolehkan. Tapi kalau kita berikan pas hari Idul Fitri sebelum kita sholat, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya udah sehari atau 2 hari sebelumnya, karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang mungkin kurang baik saat kita berpuasa. Yang kedua, untuk memberikan makan kepada fakir miskin sehingga mereka tidak minta-minta di hari lebaran itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau dititipkan boleh gitu. Artinya zakatnya dititipkan sekarang, tapi pembagiannya tetap nanti sebelum Idul Fitri. Barakallahu fik. Nah. Saya Ustaz, jazakallah khair. Yang ingin bertanya langsung Pak Sutarmi Sudarto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, bukan bapak, ternyata ibu nih. Iya ibu, tafadhal ibu. Afwan. Nah. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, tafadhal ibu. Izin tanya tentang ini turunnya Al-Quran. Apakah ada perbedaan ya Ustaz ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar dengan malam Furqan? Mohon pencerahannya, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan nuzulul Quran yang banyak dikenal oleh orang itu pada tanggal 17 Ramadan ya. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal peperangan Badar. Jadi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Bagaimana
Tanggal 17 itu umat Islam perang Badar dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi bukan berarti Quran diturunkan di tanggal 17 itu. Kenapa? Karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan beberapa hadis yang disahihkan para ulama yang menjelaskan Taurat diturunkan di tanggal sekian, ya, Injil diturunkan di tanggal sekian, kemudian Quran diturunkan di hari 24 dari bulan Ramadan, ya, seperti itu. Dan kalau melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang yang namanya Lailatul Qadar itu ya di 10 hari terakhir. Yang jelas Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencari itu Lailatul Qadar, beliau awalnya iktikaf di 10 malam pertama. Kemudian beliau iktikaf di 10 malam kedua. Sahabat akhirnya udah bubar tuh, mereka udah pada pulang. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man kana mu'takifan, yang ingin iktikaf, hendaklah iktikaf di 10 hari terakhir. Karena ternyata Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair. Anda melanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya mendapatkan undangan buka bersama dan ramah tamah di perumahan untuk seluruh warga, baik muslim atau non-muslim. Gimana? Afwan. Seorang yang sedang belajar sunnah. Sebagai seorang yang sedang belajar ulangin sunnah. Dari awal pertanyaannya. Oh, taib. Afwan. Izin bertanya. Saya mendapatkan undangan buka bersama dan ramah tamah di perumahan untuk seluruh warga baik muslim atau muslim. Sebagai seorang yang sedang belajar, bagaimana sikap terbaik atas undangan tersebut, di mana di dalamnya ada ikhtilat berlebihan dalam makan, foto-foto, kadang telat sholat maghrib dan lain-lain. Mana yang lebih baik hadir atau tidak? Beberapa tahun ini saya memilih tidak hadir. Dan mohon arahan bagaimana agar bukber lebih manfaat ke depannya, insyaallah. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat terkadang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tapi mengandung unsur maksiat. Kalau memang benar ada unsur kemaksiatan di situ. Kalau kita bisa datang dan mengingkari kemungkaran tersebut, maka seorang muslim berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Atau kalau dia hadir dan dapat mengurangi kemungkaran tersebut, maka hadirlah untuk mengurangi kemungkaran tadi. Tapi kalau ternyata tidak, dia tidak akan dapat mengingkari kemungkaran tersebut, wala bisa mengurangi kemungkaran tersebut, ya demi menjaga hubungan sosial itu, mungkin datanglah pada saat belum diadakan kemungkaran tadi. Mamanya kalau dikatakan tadi acaranya ba'dal asar menuju ke maghrib, ya mungkin dia datang habis asar, ya ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat ini dan itu, kemudian dia pamit. Kalau tadi dikatakan mereka sholatnya jadi telat, ya kadang-kadang memang acara-acara makan akhirnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau bicara Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya makan secukupnya kemudian sholat gitu. Ini kan nggak makan seenaknya baru sholat, kadang-kadang sholatnya sampai telat. Jadi hadirlah untuk setor muka, untuk menjaga hubungan dan untuk mengingkari kemungkaran. Kemudian setelah itu yang kau pamit. Untuk ketika adzan dikumandangkan yang sudah berbuka, kemudian kau pamit untuk menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla melaksanakan sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ada yang bertanya langsung, Ibu Heni Rita. Terima kasih Ufi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riza, semoga yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat, wabarakatuh. ya ini ada pertanyaan yang merupakan dilema nih bagi saya gitu ya Ustadz. Begini, di satu sisi ada hadis yang mengatakan bahwa seorang wanita itu sebaiknya sholat di rumah, gitu. Nah, untuk sholat tarawih ini Ustadz, dulu ketika mungkin belum begitu mendapat ilmu yang penuh, itu saya selalu mengikuti tarawih. Insya Allah, alhamdulillah itu selalu mengikuti penuh di masjid. Nah, belakangan ini karena memang kebetulan saya masih bekerja, begitu Ustadz, itu dirasakan sekali kalau pulang kerja itu untuk mengatur waktu itu dengan aktivitas yang semakin setelah COVID ini begitu padatnya, sehingga terkesan tuh kalau mau tarawih ke masjid tuh selalu tergesa-gesa gitu Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah sebaiknya kalau melihat amal memang kita lebih baik sholat berjamaah, tentunya lebih besar amalnya. Nah, dengan kasus seperti ini sebaiknya saya memaksakan tetap mengatur untuk tetap tarawih ke masjid berjamaah, atau saya melakukannya sendiri di rumah, itu lebih baik. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, kemudian saya menanyakan mengenai sebaiknya kalau ketika kita sahur itu kita bisa melakukan istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaan saya, istighfar ini merupakan satu rangkaian ketika kita melakukan sholat tahajud, setelah tahajud kita melakukan istighfar sebanyak-banyaknya, atau kadang wanita kan begitu setelah sahur nih sibuk nih, membersihkan dan lain sebagainya. Atau istighfar ini berdiri sendiri. Setelah sahur mungkin kita sambil duduk, begitu kita melakukan istighfar tersendiri. Begitu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Nah, yang pertama Ana ingin memperbaiki penyebutan nama Ana, karena banyak orang yang salah nyebut nama Ana itu Syafiq. Riza itu namanya bapak saya. Jadi Syafiq bin Riza bin Hasan bahasa lama. Jadi banyak orang mengatakan Ustadz Riza. Akhirnya bapak Ana yang dibawa-bawa nanti. Baik, kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan ya. Tentang sholat tarawih buat para wanita di rumah apa di masjid ya. Sebenarnya sholat tarawih ini sholat sunnah yang ditekankan. Yang ditekankan, adapun buat para wanita tetap sebenarnya yang lebih afdol itu di rumah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la tamna'u ima Allah al-masajid, jangan kalian larang hamba-hamba Allah untuk ke rumah-rumah Allah, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Walaupun Anda membaca beberapa pembahasan ya belum terlalu dalam yang mereka berpendapat sholat tarawih ini sudah menjadi syiar gitu loh. Sehingga ya namanya syiar ya bagaimana kita meramaikan syiar tersebut. Tapi tetap berdasarkan hadis yang tadi dibacakan, sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada di masjid. Tapi ada kondisi yang mungkin kalau perempuan ini sholat di rumahnya, dia nggak bisa panjang bacaannya. Karena suasananya tidak memotivasi dia untuk sholat yang panjang. Kalau di masjid kan ikut imam. Nah, mungkin perempuan-perempuan bisa mengadakan sholat tarawih di rumah dengan imam berjamaah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan beberapa wanita itu mengadakan sholat tarawih di rumahnya. Imamnya dipanggil seorang laki-laki jadi imam. Tapi mereka sholatnya tetap di rumah. Jadi tidak di masjid. Mungkin itu kalau mau menggabungkan tadi, kalau memang bisa mengadakan sholat tarawih di rumah, bawa imam yang bacaannya bagus, yang panjang bacaannya, insya Allah mungkin lebih utama daripada dia ke masjid nantinya. Tapi kalau dia nggak ada, pilihannya dua. Di rumah dia sholatnya berantakan, atau di masjid, tapi sholatnya bisa panjang dan ikut bersama imam. Ini berkaitan dengan sholat tarawih tadi. Jadi pilihannya sebenarnya boleh ke masjid, kalau bicara lebih utama di rumah mungkin bagi wanita lebih utama, asalkan ya kualitasnya, kalau bicara kualitasnya sama ya, di masjid umpamanya 1 juz, di rumah 1 juz, di rumah lebih baik umpamanya seperti itu. Tapi kalau umpamanya di rumah setengah juz, di masjid bisa 1 juz dan lebih khusyuk, mungkin jadinya di masjid dia. Jadi dia kehilangan fadilah tempat, tapi dia mendapatkan fadilah dari
kualitas ibadah yang dia kerjakan. Berkaitan dengan istighfar, Allah Azza wa Jalla mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Dan orang-orang penghuni surga itu ketika hidup di dunia, di waktu sahur mereka beristighfar. Ini bukan berkaitan dengan makan sahur ya sebenarnya ya. Berkaitan dengan waktu sahurnya. Jadi nggak harus orang itu berpuasa. Seorang wanita yang sedang tidak berpuasa di akhir malam dia istighfar. Laki-laki pun seperti itu. Mungkin dia nggak sholat malam, dia capek, dia memperbanyak istighfar. Istighfar itu bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berdiri, bebas. Jadi yang jelas dia memperbanyak istighfar. Jadi kesibukan wanita kalau memang tadi dia harus melakukan beberapa kerjaan yang sambil nunggu subuh, ya sudah. Jangan kemudian melakukan pekerjaan tanpa ada nilai ibadahnya. Tapi bagaimana kau bersih-bersih lisanmu dan hatimu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau astaghfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz, syukran, jazakallahu khair. Anda lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kami di lapas, khususnya di regu penjagaan, harus mengamankan tahanan dan narapidana di lapas. Dan kita tidak bisa beriktikaf karena jadul. Apakah kita dengan niat beriktikaf saja sudah dicatat pahala, Ustaz? Masya Allah. Nah, mahibati fillah ya. Makanya tadi kita bicara perencanaan. Merencanakan program itu dilaksanakan, kemudian dimonitor, kemudian dievaluasi, kemudian nanti ada umpan balik untuk ada tindakan yang diambil. Setiap orang tahu dengan dirinya. Dia tahu dia kerja di mana. Ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Ada pekerjaan yang bisa ditinggal, tapi Anda harus mengajukan cuti. Nah, 10 hari terakhir ini layak untuk kita mengajukan cuti. Layak ya. Kalau orang punya cuti, itu layak. Kenapa? Di situ ada yang lebih baik dari 1000 bulan gitu loh. Kadangkala ada orang yang merantau bertahun-tahun nggak pulang, nggak masalah. Sama istrinya nggak pulang juga nggak apa-apa 1 tahun gitu loh. Ketika bicara iktikaf, oh saya punya istri, saya punya anak. Makanya tadi perlu ada perencanaan. Merencanakan sebelumnya aku mau cuti. Tapi kalau nggak bisa cuti udah direncanakan seperti apa yang bisa engkau kerjakan di 10 hari terakhir ini. Tadi seorang yang kerja di lapas, dia boleh jadi kerjanya di waktu yang malam. Sehingga dia nggak bisa iktikaf di masjid. Ya ini manfaatkan waktunya. Dia punya niat iktikaf tapi nggak mampu. Insya Allah ditulis tuh iktikaf dia. Tapi ketika dia kosong, dia ke masjid. Mamanya dia 10 hari kadang-kala ada shift malam, shift siang. Ketika mamanya shift siang, ya dia malamnya udah nggak pulang. Berangkat ke masjid, dia iktikaf. Tapi ketika tidak mampu, maka dia kerjakan tugasnya. Dan di tempat dia bekerja itu, dia bisa memperbanyak ibadah. Apalagi kalau kerjanya cuma pengamanan ya. Seperti satpam, kadang kerjanya cuma diem, mengawasi, menjaga. Sehingga lisan dia bisa berzikir. Lisan dia bisa beristighfar, memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ada kesempatan dia nggak tidur dibayar dan dia bisa dapat Lailatul Qadar. Kembali bagaimana engkau merencanakannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, syukran, jazakallahu khair. Mungkin pertanyaan terakhir karena jam sudah pukul 10:07. Tafadhal. Ingin bertanya langsung Ummu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga, seluruh tim dan umat Palestina yang sedang terzalimi, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Perihal kekhusyuan sholat Ustaz dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Ada yang bilang jika Allah menerima ibadah kita akan bisa melakukan ibadah lain dengan baik.
Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, jika kesulitan khusyuk dalam sholat, itu apakah tanda kita tuh terlalu banyak dosa, Ustadz? Padahal hati itu sudah bertekad untuk khusyuk dalam sholat, tapi sering sekali lupa dan tidak khusyuk gitu. Itu bagaimana, Ustadz? Dan yang kedua tadi perihal zakat ya, zakat mal. Kan guru itu kan termasuk yang dalam 8 golongan zakat ya Ustadz. Nah kita kan sedangkan kita tidak, jika kita ingin memberikan zakat mal kepada guru, tapi kondisinya kita tidak tahu nih guru itu sebenarnya kondisinya mampu atau tidak, karena kan tidak nggak mungkin menanya gitu Ustadz. Itu apakah boleh Ustadz? Ataupun dengan keluarga kerabat terdekat yang mereka nggak memperlihatkan mereka tidak mampu, tapi yang kita lihat sepenglihatan kita sepertinya perlu dizakati. Itu bagaimana Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan dua pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan sholat, bagaimana orang nggak khusyuk ya. Di antara tanda-tanda ibadah diterima, tobat diterima, kita menjadi lebih baik lagi gitu. Gimana dengan orang yang ibadahnya sulit untuk khusyuk? Ya boleh jadi karena dosa-dosa kita. Jadi kita jangan pernah merasa sudah bersih. Jangan merasa anak sudah baik, tapi kenapa anak sotoy kok masih seperti ini? Nah, ini sebagai tanda dia nggak baik. Ketika orang merasa sudah baik, ini sebagai tanda dia belum baik. Tapi orang yang merasa takut kepada Allah, dia punya banyak kekurangan sehingga dia beristighfar, mohon ampun ya. Insya Allah sholatnya akan jadi lebih baik. Maka coba ibu ketika merasakan tadi, kok kayaknya anak sulit untuk khusyuk ya. Padahal semua trik dan tips untuk khusyuk sudah dilakukan, boleh jadi karena dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masuklah ke dalam sholat dalam kondisi memang kita meninggalkan dunia kita. Bahkan kita beranggapan mungkin ini sholat terakhir kita. Adapun pertanyaan yang kedua, ya bicara zakat, insya Allah kita semua tahu bahwasanya tadi bicara zakat fitri ya, ini zakat mal. Zakat fitri jelas buat fakir miskin, ada yang berpendapat untuk 8 golongan tapi lebih kepada fakir miskin. Adapun zakat mal ada 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Mungkin nanti bisa dilihat kembali di sana. Kalau kita ragu kepada orang, karena tadi Ibu sudah menyebutkan, ini ada seorang guru, kita nggak tahu dia mampu atau tidak. Karena guru ini mendapatkan zakat bukan karena profesinya, tapi dikarenakan dia masuk dalam 8 golongan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Dipastikan. Kalau memang tadi Ibu mengatakan nggak mungkin tanya, maka tanya. Sampaikan, aku nih ada uang zakat, Anda nggak tahu antum berhak atau tidak. Ketika dia mengatakan, insya Allah Anda berhak, ya sudah. Karena ada orang yang tidak menampakkan kemiskinan, boleh jadi dia susah hidupnya. Dia tapi nggak pernah mengeluh ini dan itu. Maka untuk yang ragu-ragu, tolong ditanyakan. Pertanyaannya modelnya gini, Afwan, aku ada uang zakat, aku ingin berikan kepadamu, tapi aku nggak tahu engkau berhak atau tidak. Kalau dia orang yang takut kepada Allah, insya Allah dia tidak akan ambil. Kalau dia tidak termasuk. Tapi kalau kita lihat nih orang memang nggak bertakwa kepada Allah, ya dia ada fulus, nggak mungkin dia tolak seperti itu. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihat Ana, ketika engkau tidak mampu untuk beribadah dengan maksimal, maka mintalah tolong kepada Allah dengan maksimal. Ketika engkau tidak mampu beribadah dengan maksimal di Ramadan 10 hari terakhir ini, maka mintalah bantuan kepada Allah dengan maksimal. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepada aku,